Jadi mudah-mudahan sebelum Piala Presiden terlaksana atau sebelum dijalankan di mana? Jogja, mari kita libatkan beliau-beliau yang siap untuk memajukan para peternak kambing Kaligesing se-Nusantara. Gitu teman-teman. Jadi ini Pak Teguh tetap mendukung ya? Mendukung, tapi kalau masalah yuk ada panitia datang nggak sempet di Jakarta. Diwakilkan ya? Ya diwakilkan lah. Oke. Ini kira-kira besok juga tetap sampan paling tidak tetap ikut berpartisipasi Kanggo korban juga. Itu ya? Hah? Mas kameramen, kita sudah dulu, kita tutup dulu ya. Mas kameramen boleh dilihat dulu ini beliau Mas Teguh yang punya kantil banyak, beliau juragan gede, juragan besar. Ini yang punya waduk sempor, sudah ditebas waduk sempor ya. Oh iya, ngeternak kancang udah kudus. Kepek mau kesenggol wedhus pek sing jotpit. Kelebon kotoran ya apa? Wah, gemut. Ini cari deh, abangnya standing ya. Ini belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia Selamat Kondang TV, sudah lama kita nggak bikin konten atau nggak bikin video ya. Dan kebetulan sekali hari ini kami kedatangan rekan yang entah dari mana kebetulan kepengen mampir, lalu kita Sherlock dan mampir ke sini. Nah, terus nanya beliau tadi nanya-nanya itu intinya kepengen mampir beliau Mas Teguh dari mana itu tanyakan. Mudah-mudahan penonton setia Selamat Kondang TV ya tetap diberikan sehat walafiat dan tetap semangat selalu dan sukses selalu. Juga khususnya para petani peternak se-Nusantara. Sehat Mas Teguh? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selamat. Salaman jane nyong salaman maning. Ki ngomong-ngomong anu suka ngendi sampean? Tahu mah. Suka omah ngendi? Oh. Gombong. Itu tujuan pertamanya harus kepriye iki? Ngomongnya jare kepengin mampir tok. Ya mah Bang, ndelok wedhus kurban. Oh, ndelok. Arang golek kurban so. Oh, berarti niki rombong-rombongane niki? Nah, rombong-rombongane. Saya Pak. Oh, mobilnya sini kok nggih. Nggih. Rombongan tiang pinten sampean siji loro. Lah niki mbak sih? Oh niki tiang mriki niki Pak Kaji Mugong nggih. Tiang pinten jenengan mriki? Bangsal. Oh, 5 orang teman-teman ya. Ini tujuannya mau beli buat korbanan, yang beli temennya. Iya. Oh. Lah sampean hanya mengantarkan apa mau Ya sambil nyari. Oh, nyambil nyari. Ya, kalau murah kan siapa tahu murah. Coba Mas kameramen boleh dilihat kambing-kambingnya. Itu memang adanya di sini seperti itu ya, barangkali sampean mau nyarinya yang istilahnya jumboan super, memang di kandang di rumah. Nah ini kan cuma lapak. Nah untuk tadi tanya tentang alamat, ini alamatnya di Desa Candi di sebelah SD 1 Candi, Kecamatan Karanganyar, Kebumen. Gitu Mas. Ini Mas Teguh, ini emang nggak maksudnya ini lagi di rumah aja bagaimana? Pas pulang, ya? Besok berangkat ya? Berangkat Minggu Bang, Minggu sore lah. Memang saya kalau ada pengusaha atau bos-bos besar datang ke sini saya senang. Didatengin aja seneng pol. Ini ngomong-ngomong berapa ekor? 10 lah, 10. Tapi bukan buat sampean. Cuma buat masjid, teman-teman masjid itu. Oh, ini bapak-bapak ini panitianya. Iya. Oh, sebenarnya saya pengen ngobrol dari salah satu ini bapak-bapak ini. Pak, mau nggak Pak? Ngobrol gitu, mriki lah. Oh, jadi nanti kita tanyakan sama bapak-bapak ini kalau ada bapaknya mau, kalau berkenan kita tanyakan itu nek di masjid-masjid sana sistemnya seperti apa. Sampai juga kan dekat masjid ya rumahnya. Iya Pak, jauh. Oh. Tapi memang itu pakai panitia pemotongannya ya? Pakai. Ngurumat ngedel-edel pakai panitia? Itu ya. Nah ini berarti dananya yang sudah terkumpul oleh panitia atau beli perorangan? Ya perorangan. Oh, teman-teman,
Kalau belinya itu memang perorangan. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja dengan beliau Mas Teguh. Yang aslinya mana sama sih? Aslinya Purworejo. Lahirnya sama Ah. Purworejo Pak Slamet. Asli Purworejo ya, bukan Porusinaga kan? Bukan. Bukan, jadi Purworejo asli. Itu dulu ya, Ning Biyen Purworejo. Saiki Gombong ya. Bumen. Gombong ya saiki. Nek biyen memang Purworejo. Nah itu ngomong-ngomong kandangnya sampean sekarang perkembangannya gimana? Tambah besar apa? Tambah banyak? Alhamdulillah tambah, cuma kambingnya agak berkurang. Oh, banyak yang beli di rumah. Sakit. Oh. Ada yang beli, ada yang sakit. Ada yang dijual, ada yang beli, ada yang Iya. sakit. Oh itu hal wajar kayak manusia. Manusia juga gitu. Mungkin mau beli lagi kan, nyari-nyari. Itu yang sakit itu ada, maksudnya apa, cempean, apa babon, indukan atau Babon ada, bukan aja. lah saking Jantan banyaknya juga. ya. Itu ukuran apa tanah di situ untuk buat kandang di tempatnya sampean itu luasnya berapa Mas? Kisaran berapa? Berapa meter lah Mas? 800-an. 800 meter ya. Jadi nek sampan itu yang kambingnya luas-luas itu dulu ngambilnya dari mana? Kesing. Kali Gesing ya. Kali Kesing Banjar. Kali Gesing Banjar. Sampan memang belinya langsung yang ampuh-ampuh ya, yang kacau gitu ya. Besok ini teman-teman dari misalnya dari Petanang Karanganyar, Pejaguan, pokoknya dari daerah Kabupaten Kebumen aja ya. Kalau mau bibit di tempatnya sampean boleh Mas? Insya Allah lah boleh. Boleh ya? Boleh apa enggak? Boleh insya Allah. Loh ya kan barangkali Kalau ada bibitnya. Wong ini ngejualnya jauh-jauh banget, kalau dibeli sama orang Kebumen takutnya mungkin murah ya. Sebenarnya nggak ada yang namanya murah. Sebenarnya standar harga. Kalau harga yang penting kan sama-sama cocok. Nah, sama-sama. Dia cocok, saya cocok. Nggak pernah ngasih harga. Kalau pernah. Tapi kadang-kadang sampai ngomongnya nggak dijual, tapi karena ngotot ngasih uang terus, akhirnya dijual sampeannya. Ya terpaksa. Terpaksa teman-teman. Yang beli juga temen. Oh gitu ya. Ya biar banyak lah. Tapi nyatanya belinya mahal ya. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Itu ekonomis yang di tempatnya sampean kalau untuk betina lepas sapi nyampe berapa? Yang ekonomis? Sekarang 5 juta. apa? 5 juta. Ya 5 juta ada tuh. Ada. 6 juta ada. Kalau 4 juta umpamanya ada nggak yang kurang dari 5? Nggak ada. Gede-gede itu. Ya di samping itu mungkin speknya Ya kan tergantung speknya. luasan. Lihat luasan lah. Ekonomis luas gitu ya. 5 juta itu Kalau yang kuping-kuping nggak gitu ya nggak apa-apa. Oh. Kalau kuping kayak gini, ini tempat sampean berapa? Ini coba Mas kameramen dilihat dulu nih. Sampai berapa ini? Di tempatnya sampean. Ya itu paling ya 3,5. Nah, pas banget. Ini memang 3,5 ini. gitu. Aduh, koyo bakul sampean ini. Ya perkiraan aja. Iya, 3,5, tapi masih bisa nego. Mas kameramen bisa dilihat ini kaki-kakinya. Nah, 3,5 bisa dinego. Ya siap kirim sampai tujuan. Entah tujuannya mau ke surga, mau kemana, insya Allah sampai tujuan. Ini ngomong-ngomong, nanti karena bapak-bapaknya yang dari panitia mau pemotongan kan nggak berkenan ya, di kita liput nggak berkenan ya. Jadi kita ngobrolnya sama sampean aja. Ya. Ini mengenai tentang Piala Presiden. Besok kan ada Piala Presiden, ya kan? Jadi seluruh peserta yang ada yang ingin mengikuti menjadi peserta Piala Presiden kan wajib mempunyai tiket terakhir. Artinya pernah menjadi juara 1, 2, 3 di kontes lokal. Ya, kalau untuk regionalnya 1 sampai 5 apa ya kalau nggak salah kemarin, saya lupa. Sampai 5 ya masalah kameramen ya. Itu untuk regional ya. Juara 1 sampai 5 bisa mengikuti di Piala Presiden. Nah, untuk lokal 1, 2, 3 ya Mas ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan sebelum Piala Presiden terlaksana atau sebelum dijalankan di mana? Jogja, khususnya kabupaten-kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten Purworejo ataupun Banjarnegara ataupun Wonosobo, baik itu Temanggung ataupun Pemalang ataupun Cilacap, silakan mengadakan kontes
lokal dulu agar di seluruh setiap kabupaten itu bisa menikmati hasil kontesnya dan juga bisa mengikuti menjadi peserta Piala Presiden gitu ya Mas? Iya. Apalagi untuk tahun ini kontes Piala Presidennya itu dengan dana keistimewaan Yogyakarta. Benar Mas? Iya, untuk tahun ini. Yang tidak mempunyai sertifikat kontes lokal ataupun regional di tahun ini, atau pernah gugur, dulu kemarin pernah jadi juara umpamanya ya, pernah jadi juara. Di kontesnya lagi bulan kemarin kok dia tidak masuk 10 besar, kan gugur. Berarti dia belum punya tiket untuk bisa masuk lah. Yang presiden itu ya. Harus kontes lagi di apa gitu, lokal atau apa. Nanti kalau udah masuk baru bisa mengikuti kontes Piala Presiden. Jadi ada kontes ini lokal di sini. Iya. Sampai mendukung. Oh teman-teman, beliau Mas Teguh sangat mendukung. Ini mendukung aja Pak? Mendukung full? Ya, mendukung full udah. Full ya. Full artinya gini teman-teman, kita jabarkan ya. Kalau mendukung full itu umpamanya beliau terlibat di kepanitiaan kontes, siap. Terus pendanaan walaupun hanya sedikit, siap. Mari kita libatkan beliau-beliau yang siap untuk memajukan para peternak kambing Kaligesing se-Nusantara. Gitu teman-teman. Jadi ini Pak Teguh tetap mendukung ya? Mendukung, tapi kalau masalah yuk ada panitia datang ada nggak sempet di Jakarta. Diwakilkan ya? Ya diwakilkan lah. Oke. Ini kira-kira besok juga tetap sampan paling tidak tetap ikut berpartisipasi, paling enggak ya full banget sih enggak, tetap mengikuti teman-teman ya. Iya. Ya justru nek bareng-bareng lah, maju bareng-bareng aja. Harapan kami seperti itu. Jadi nyari orang yang seperti beliau Mas Teguh itu memang susah. Kadang-kadang modo, alah kapan naik kontes, tapi disuruh diajak ketemu nggak mau, duduk bareng seperti ini, seperti beliau nggak mau, itu yang repot. Nah, untuk mendongkrak para petani peternak pemuda, ini betul seperti beliau Mas Teguh harus mengadakan lokal ya Mas ya. Ya harus. Peternak pemula itu akan merasakan hasilnya, umpamanya hasil duit binaan yang menerima ya tetap orang lokal sini. Bukan dari regional, kan ada yang dari Banyuwangi, ada dari Blitar, Jawa Timur, Jawa Barat ya. Jadi yang menerima duit binaan itu dari Jawa Barat, Jawa Timur. Tapi nek lokal ya dari kabupaten setempat Mas ya. Iya. Seperti itu teman-teman. Jadi khususnya kabupaten-kabupaten yang belum mengadakan event, silakan monggo agar segera mengadakan event khususnya lokal dan petani-petani binaan panjenengan, karena panjenengan khususnya yang menjadi belantik nasional bisa membina, mengarahkan dan mendampingi para petani peternak pemula sampai sukses. Yang dimaksud sukses gimana? Pertama biasanya nek dia beternak atau breeding itu sampai beranak, indukan satu bisa mengeluarkan anak dua ataupun berapa, udah beranak kan itu udah termasuk sukses. Yang penting udah beranak lah, udah beranak udah seneng itu. Dijual jelek mau bagus gak masalah. Jual cempenya kan masih indukannya masih utuh, kita kawinkan lagi, nanti beranak lagi, jual cempenya, induknya masih utuh lagi, seperti itu Mas ya. Iya. Teman-teman khususnya penonton setia Slamet Kondang TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng, dan juga ikutin terus di channel Slamet Kondang TV agar tetap dapat info yang berlanjut. Karena saya pribadi banyak banyak sekali pemesanan kambing kurban di setiap lebaran haji, makanya saya sendiri dan rekan-rekan kami tetap mempersiapkan atau meredikan kambing kurban. Jadi bukan hanya kambing-kambing untuk kontes ataupun breeding ataupun perah. Karena apa? Nek hari-hari biasa kita tetap perah, breeding, dan juga kambing kelas seni atau kontes. Nek untuk lebaran haji kita wajib memanfaatkan, apalagi ya yang punya tanah di pinggir jalan, belum dikasih makan aja kambingnya udah laku tadi ya Mas ya. Belum kita kasih makan baru datang sudah laku. Itu contohnya. Jadi mari kita semangat, kalau bukan kita siapa lagi? Kita beri contoh sama anak-anak dan cucu kita. Kita beri contoh sama pemuda di wilayah kita masing-masing. Bahkan kalau yang kita mediakan ya di seluruh Indonesia kita beri contoh.
Terus lagi kalau untuk kambing korban ini, ke kambing korbannya jangan yang cacat jengkelang pincang, yang larinya gini-gini nun sewu, itu malah dijual, itu jangan. Kadang-kadang ada yang matanya itu putih, itu karena apa namanya, belean ya, itu potong sendiri aja di sate. Itu kalau belean jangan dijual, itu kasihan. Saya nggak menyebutkan nama orangnya ya Mas kameramen ya, itu di wilayah-wilayah kabupaten yang pernah kita kunjungi, pasar yang pernah kita kunjungi, padahal matanya itu rabun atau gimana ya, putih warnanya. Itu saya ngomong beneran tuh. Nah, kok itu dijual sama petani, sama yang konsumen yang mau motong lah, kan saya nggak apa ya, nggak etis gitulah. Nah, terus setelah itu saya ngomong juga sama bandar-bandar, khususnya bandar Bandot ya, itu tak kasih saran. Saya kan jualan itu juga Mas, obat mata. Saya jual obat mata, dan itu murni kami bekerja sama dengan dokter dari Purworejo, dari Jogja, khususnya dari Jawa Tengah lah ya, dari tingkat provinsi kami bekerja sama. Makanya itu saya jual obat belek itu memang saran dari dokter. Mas Hamid, ini tolong dijual agar nanti kambing-kambing yang kurang sehat biar jadi sehat. Khususnya ini untuk mata. Obat mata ya? Nah, obat mata. Kalau disemprot sore, paginya udah sembuh. Itu mujarab sekali. Ya memang haji yang jualnya. Jadi mungkin produk ilmu pembuatan obat matanya itu mungkin ilmunya dari Mekah, Madinah ataupun mana, karena sudah berkali-kali haji beliaunya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman, marilah jangan matane wedhus belekan kok dijual sama konsumen yang mau korban, itu kasihan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, kurus dan juga cacat ya, pincang, itu janganlah, tolonglah. Kasihan. Besok imbasnya, kalau sekarang imbasnya ke konsumen kita. Tapi insya Allah kalau Pak Kiai kan juga menyampaikan, imbasnya besok di akhirat nanti ke penjual. Itu seperti itu teman-teman. Jadi monggo lah. Apalagi yang ngomongnya hakikah murah sekian 2 juta udah sama nasi, nun sewu, mohon maaf, nun sewu. Anda kalian semua itu, mereka itu punya anak dan cucu. Jadi kasihan generasi penerus kita itu tidak tidak mengambil jalan yang terbaik. Mohon maaf nih, saya pribadi juga mengambil jalan yang terbaik, dan kami usahakan dengan rekan-rekan semaksimal mungkin tetap mengambil jalan yang terbaik. Contoh misal, ini kemarin kan ada transferan 7 juta dari Jakarta, minta kambing 2. Hanya minta video kambing, cacat atau enggak, terus taruhlah kambing itu di musola atau masjid yang warganya lama tidak memakan daging, atau warga yang membutuhkan bantuan daging. Nah itu kambing itu memang udah kita pilok, udah kita kasih warna ya, kita kasih ciri gitu loh Mas, dan besok kita taruh di musola yang kekurangan daging gitulah, seperti itu. Ini ngomong-ngomong Pak Teguh, untuk masalah korban di tahun ini, nek menurut pandangan sampean gimana? Apa masih banyak yang kekurangan daging atau enggak? Warga-warga yang kurang mampu gitu? Ya kalau lah, totalnya saya nggak tahu kan, bang masih di cukup lah. Oh, masih banyak yang kurangan dagingnya? Ya nggak kurang. Ya cukup. Pas lah, cukup lah. Tapi cukup ya di sana ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti kalau ada titipan-titipan tetap kita diberi amanah itu nggak asal-asalan. Kita laporan dokumen itu full ya. Jadi dari awal kita namanya diberi amanah, tetap video kambingnya, transaksi duitnya kita sampaikan ke beliau yang kayak kemarin yang transfer, tetap full. Jadi ketika besok pemotongan pun kita video, dan panitianya tak video sedikit kirimkan. Ya paling video ya 15 detik gitu aja. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah sekali dengan kita menjalankan dengan baik dan kita usahakan sebaik-baiknya. Dari tahun saya buka lapak kayak gini ya, dulu kan di Karanganyar sana loh, yang dekat stasiun, di rumah makan Citra Minang. 2008 sampai sekarang kita tetap buka. Bahkan kita sekarang nggak pernah yang namanya pakai modal. Jadi kita modalnya modal temen tok. Mamanya punya petani-petani, Mas Slamet ini tolong dijualin kambing ini yang warnanya hitam ini kan jantan, tolong dijual, tak kasih harga sekian. Berapa Pak? 25 aja. Loh kok 25 ya kemurahan ya, kasihan petaninya. 25 apa?
2.500.000. Kasihan petaninya kan. Udah gini aja Pak, ini tak kasih harga 2.750.000. Kan tambah seneng ya. Nah ini kambing ini besok tak jual 3 juta. Saya 250, tapi kan ada perawatan. Karena kan masih nitip, ya. Ada nganter, ada ngasih pakan. Orang ngomong badetok. Iya. Karena Pak, mari kita merangkul seluruh siapa yang butuh dan siapa yang dibutuhkan. Dari Sabang sampai Merauke mudah-mudahan tetap mempunyai sifat yang kepengen memperjuangkan baik itu keagamaan, baik itu komunikasi, baik itu silaturahmi. Seperti ini nih, saya dulunya nggak kenal. Ini tentang kambing jadi kita kenal. Dulu nggak kenal, tapi udah pernah beli kambing sama saya, tak anggap saudara. Ya, kalau yang belum beli masih tak anggap tetangga. Nah, yang udah beli kita anggap saudara ya Mas ya, karena dia pernah memperhatikan, mendukung. Jadi ini biar Pak Slamet jalan gimana dibeli, kambingnya dibeli, didukung. Bahkan ada yang menyumbang yang namanya kayak gini nih atap nih, asbes ini ya, ada yang menyumbang itu 30 lembar, tujuannya untuk apa? Yang penting pesannya beliau hanya tolong dibina para petani peternak, khususnya peternak kambing ini. Nah, maka dari itu saya tetap ingin memajukan sekali khususnya para peternak kambing. Dan di tahun ini kebetulan nih tahun Sabdo Palon Nagih Janji ini ya. Sabdo Palon Nagih Janji itu jadi besok jangan kaget dan jangan heran kalau ada orang kecil ya yang bukan dari pegawai ataupun apa nantinya menjadi orang besar ya kan. Nah, dari dulu kan contoh misal nih, contoh yang kalian semua tahu, presiden aja ya. Dulu siapa yang kenal Pak Jokowi? Itu jarang, tapi setelah beliau menjadi gubernur, wali kota dan terus menjadi presiden kan kenal semua. Itu contohnya itu. Nah, dari dulu kan kebanyakan dari pensiunan militer ya. Nggak hafal ya malah. Iya, contohnya Pak SBY, Pak Prabowo, terus siapa itu? Harto. Itu kan dari pensiunan militer. Jadi nek besok tukang ngarit ada yang memakai dasi ya, dan ke pasarnya kok pakai mobil mewah, memakai sepatu yang mewah, kalian jangan kaget ya. Siap-siap saja. Dan pokoknya jangan kaget, yang paling pokok utama jangan kaget. Ini Mas Teguh kira-kira apa untuk apa yang mau disampaikan untuk buat para petani peternak pemula di tahun ini? Yo, gimana caranya bisa berkembang biar maju bareng-bareng gitu kan? Teman-teman peternak bareng-bareng kan makin banyak kan makin tambah. Jadi yang diartikan bareng-bareng ya ada kumpul-kumpul kita gabung ya. Berarti bareng ya itu ya? Iya. Sharing gitu kan. Ya? Betul. Terus kumpul-kumpulnya itu yang dimaksud sama sampean bareng-bareng kan setelah kumpul membawakan hasil, contoh misal ini arah kita ke depan kemana? Adakan event seperti itu ya? Iya. Ini baru ini. Padahal beliaunya nggak di rumah terus. Itu yang disampaikan sampean seperti itu. Dukung lah. Khususnya para petani peternak ya. Iya. Nah, untuk para petani penggemukan ataupun pembesaran yang misalkan pelihara jantan sampai 1 tahun. Ya, pelihara jantan kecil dibesarkan 1 tahun kan baru dijual. Iya. Ini apa yang mau disampaikan juga ke para petani pembesaran? Ya biar mereka semangat atau apa-apa. Pembesaran petani. Ya saya cuma pembesaran dari petani saya ya. Ya saya beli nggak apa-apa, punya anak itu ya? Iya. Oh, dibeli lagi sama sampean. Iya. Nanti dibantu jualkan ya. Iya. Jadi umpamanya Pak Teguh ini barangnya masih punya saya habis, saya bisa minta sama sampean ya. Bisa kalau ada. Saya kurang barang ini, bisa minta ya. Bisa. Tapi nggak bayar dulu karena kan kadang-kadang ini udah pada deal semua tapi duitnya belum ada. Ya, bawa aja ya. Bawa aja. Ini baru DP 500, 300 kayak gitu. Bisa ya kayak gitu. Bisa. Seperti itu teman-teman. Jadi beliaunya ini memang kita harus menjalin hubungan yang baik. Ojo kok duwe utang terus dikontak orang angkat biar repot. Terus ditelepon orang angkat bahaya. Karena Pak bisa memutuskan tali silaturahmi atau tali hubungan. Apalagi saya dan panjenengan semua, khususnya penonton setia Slamet Kondang TV, kita bukan hanya mempunyai tali silaturahmi lahir ya, batin pun kita punya kan gitu. Kita mempunyai ikatan batin gitu loh. Jadi
orang ming batin-batin selamat ke orang mangkat pasar kali geseng iki ngopo ning omah. Lah kuwi batine ming ngono, tapi tidak diobrolkan. Apalagi Mas Teguh kira-kira yang mau disampaikan. Sekian. Udah. Mas kameramen boleh sambil berjalan-jalan lihat-lihat kambingnya, ini udah laku semua. Ada di angka 2,5 juta, 27, 3 juta, bahkan sampai 4 juta. Nah untuk jumbuhan silahkan nanti kontak ada di kandang di rumah. Sini hanyalah lapak gitu teman-teman. Oh sama lihat jumbuhan sana rumah. Oh nanti. Ya. Tapi aku ngecebrek iki semutin ki meniren. Dadi ning omah kok ora shooting yang lihat doang ya. Ya ora tangguh korban juga. Itu ya. Oke. Hah? Nyelot gede yang Mas kameramen kita sudah dulu, kita tutup dulu ya. Mas kameramen boleh dilihat dulu ini beliau Mas Teguh yang punya kantil duitnya banyak, beliau juragan gede, juragan besar. Ini yang punya waduk sempor, sudah ditebas waduk sempor ya. Desanya Tunjung, mana? Sampang. Desa Sampang, RT berapa Mas? Malah nggak apa Mas Jakarta. Oh ini tinggalnya di Jakarta ya, lupa. Untuk nomor telepon nanti boleh dicantumkan ya? Ada. Berapa nomor teleponnya Mas? 0813 19 48. Teman-teman penonton Setia Slamet Kundang TV, nanti kita nomornya langsung kita cantumkan di deskripsi. Dan saya pribadi atau kami dari tim Slamet Kundang TV menyampaikan banyak permohonan maaf yang besar-besarnya. Dan mudah-mudahan seluruh penonton Setia Slamet Kundang TV tetap sehat, semangat, dan sukses selalu. Juga dikabulkan apapun permintaannya. Kalau minta kepengen bojo maning tetap dikabulkan, minta kepengen dua paning tetap dikabulkan, dan minta wedusake mudah-mudahan tetap dikabulkan. Apapun yang diminta-mintakan, yang diharap-harapkan, silahkan monggo, mudah-mudahan terkabul. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga Mas kameramen boleh dilihat dulu, tapi cukup sekian dari kami. Terima kasih. Saya pribadi menyampaikan banyak permohonan maaf. Sukses selalu untuk beliau Mas Teguh dari Semil Farm dan juga rombongannya. Ya. Jadi sebelumnya kami sampaikan di sini terima kasih, tapi nanti mau lihat-lihat yang jumbuhan. Terima kasih. Jumbuhan yang di rumah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Untuk konten kali ini kita sudahi dulu. Saya atas nama tim Slamet Kundang TV menyampaikan banyak permohonan maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang